Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampus Biner di materi tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Pada video kelima ini, kita akan membahas tentang casting tipe data. Apa itu casting tipe data? Jadi, casting tipe data itu adalah teknik untuk mengubah tipe data satu variabel ke tipe data lainnya. Misalkan suatu variabel itu tipe datanya string, mau kita ubah menjadi float atau sebaliknya, atau kita ubah menjadi integer atau sebaliknya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita langsung praktek aja. Silakan dibuka idle-nya. Oke. Nah, misalkan kita punya angka 10. 10 tambah 10. Oke, hasilnya 20 ya. Itu karena 10 ini tipenya adalah number. Ketika 10 ini tipenya string, maka hasilnya adalah 10 tambah 10. 10, 10. Oke, beda ya. Ketika number dijumlahkan, ketika dia string maka digabungkan. Nah, kalau misalkan kita punya inputan seperti ini nih, string 10 10. Lalu kita pengen ubah menjadi number supaya kita tahu jumlahnya. Gimana caranya? Nah, itu harus kita ubah dulu string ini menjadi misalkan aja integer. String menjadi integer. Gimana cara mengubah string menjadi integer? Itu memakai fungsi namanya int, integer. Tulisannya begini, int. Nah, buka kurung, dimasukkan stringnya di dalam 10 gitu ya. Nah, kalau ini di enter, lihat sudah tidak ada tanda kutipnya lagi. Kalau begini kan masih ada tanda kutipnya ya, ya kan? Kalau saya tuliskan begini 10. Nah, nggak ada kutipnya lagi. Berarti angka 10 string ini sudah berubah menjadi number. Oke. Sekarang saya ulangi lagi yang di atas. Kodenya itu kan seperti ini, ya. Bentuknya 10 10 kan? Tapi ketika saya tambahkan int 10 tambah int 10, oke ya, jadi 20. Ini akan int 10 ini berubah menjadi angka 10 number. Int 10 ini berubah menjadi 10 number. 10 number tambah 10 number sama dengan 20. Oke. Atau bisa juga kita ubah menjadi float. Misalkan aja, kalau pakai float, kalau ubah menjadi float itu pakai fungsi float begini. Oke, fungsi float. Nah, misalkan aja kita ada string 10,5, oke, ditambah 0,5. Oke, kalau bentuknya string di enter, nah tergabung dia. Bagaimana caranya supaya tidak bergabung seperti ini, melainkan dijumlahkan? Nah, caranya kita ubah masing-masing string ini menjadi number. Dalam hal ini yaitu float karena pecahan, ya kan? Nah, kita ubah 10,5 ini menjadi float, maka bentuknya adalah float. Oke, tengahnya kita kasih 10,5, ya kan? Nah, ditambah sekarang yang 0,5-nya kita ubah jadi float. Float, oke, 0,5. Nah, oke, di enter. Nah, hasilnya adalah 11,0. Oke. Nah, perintah berikutnya yaitu untuk mengubah integer menjadi string. Misalkan aja kita punya angka seperti ini, 1 tambah 1 tambah 1. Kan hasilnya 3 ya. Nah, yang saya inginkan sebenarnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 3, tetapi ketika dijumlahkan maka hasilnya itu 1111. Nah, itu caranya satu ini yang tadinya number kita ubah dulu menjadi string. Caranya menggunakan fungsi str seperti ini. Oke. Nah, gimana caranya? Pertama tulis str, oke, angka 1. Angka 1 yang pertama ini nih, number kan, diubah menjadi string. Oke. Sekarang satu yang kedua kita ubah lagi menjadi string str 1. Tambah lagi yang ketiga ini, number ini kita ubah lagi menjadi string str 1. Enter, maka 111. Oke, satu lagi ya, sekali lagi. Misalkan kita punya tulisan 1 2 3.
kalau ini di enter kan hasilnya 6. Nah, sedangkan yang saya inginkan kalau 1 digabungkan dengan 2 digabungkan dengan 3 itu hasilnya 1, 2, 3, bukan 6. Gimana caranya? Maka masing-masing ini, masing angka-angka ini kita ubah dulu menjadi string. Satu ini kita ubah str 1, oke. Tambah lagi str 2, ya kan? Tambah lagi str 3, ya kan? Di enter, maka 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam suatu program sederhana yang menggunakan casting tipe data ini. Klik file, kita bikin file baru, new file. Oke. Oops, sorry. Yang ini kecilkan. Taruh di kanan. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan dulu dua buah fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi print. Fungsi print itu seperti ini. Misalkan ada A sama dengan kampus biner. Atau jangan A. Variabelnya nama misalkan. Oke. Terus print. Oke. Nama Anda adalah plus nama. Kita save. Oke, masuk ke desktop aja. Desktop, kasih nama latihan. Save. Nah, ini kalau dijalankan, run. Nama Anda adalah kampus biner. Nama Anda adalah, nah nama ini isinya adalah kampus biner. Oke, nama ngambil dari sini. Kampus biner masuk ke nama ini isinya kampus biner. Nama ini isinya kampus biner, maka yang keluar adalah nama Anda adalah kampus biner. Nama Anda adalah kampus biner. Print ini adalah fungsi untuk mencetak teks pada konsol. Oke. Nah, itu adalah fungsi pertama. Fungsi kedua yaitu fungsi input. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini saya ubah kampus binernya. Input sebutkan nama Anda. Oke. Nah, kita save. Kalau dijalankan, run. Oke. Maka akan keluar tulisan di sini, sebutkan nama Anda. Sebutkan nama Anda. Setelahnya dia meminta input. Nah, input ini apapun yang saya ketikkan, kemudian saya enter, akan masuk ke variabel nama. Oke. Kemudian variabel nama ini masuk ke sini, kemudian di print. Digabungkan dengan string nama Anda adalah kemudian variabel nama. Misalkan saya sebutkan nama Anda, nama saya misalkan Andi misalkan. Enter. Oke. Nama Anda adalah Andi. Oke. Sebutkan nama Anda, Andi. Nama ini isinya Andi, oke? Nama di sini isinya Andi. Maka nama Anda adalah Andi. Nah, itu fungsi input dan fungsi print. Sekarang kita masuk ke contoh yang ada casting tipe datanya. Misalkan aja bentuknya seperti ini. Saya hapus ya. Angka 1, misalkan input, sebutkan angka pertama. Oke. Angka 2, input, sebutkan angka kedua. Oke. Nah, kemudian di sini saya tuliskan dulu print aplikasi penjumlahan. Kemudian print angka, sini saya kasih variabel dulu, jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Oke. Print jumlah. Oke. Kita save. Oke. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama nanti akan tercetak tulisan aplikasi penjumlahan. Oke, setelah keluar aplikasi penjumlahan, kemudian ada perintah untuk menginput angka pertama. Sebutkan angka pertama. Ketika saya menginput, akan masuk angka pertama itu ke variabel angka pertama, angka 1. Oke.
Kemudian muncul lagi tulisan, sebutkan angka kedua. Ketika saya sebutkan angkanya, enter, angka itu masuk ke variabel angka 2. Angka 1 dan angka 2 itu, kemudian dijumlahkan, masuk ke variabel jumlah. Kemudian variabel jumlah itu muncul di layar. Oke. Nah, kita coba jalankan. Run. Nah, aplikasi penjumlahan. Aplikasi penjumlahan dari sini ya. Terus kemudian sebutkan angka pertama. Sebutkan angka pertama. Saya sebutkan misalkan angkanya 10. Enter. Oke. Angka 1 ini nilainya 10 ya. Oke. Kemudian sebutkan angka kedua. Saya sebutkan di sini 20. Enter. Angka kedua ini isinya 20. Kemudian 10 ditambah 20, ya kan? Kan kita berharap 30, ya kan? 10 tambah 20 harusnya 30. Tetapi yang masuk di sini malah 10, 20. Bukannya dijumlahkan, malah digabungkan. Oke, nah sekarang kebayangkan apa fungsinya tadi kita belajar casting tipe data. Karena angka 1 dan angka 2 ini tipenya adalah string, bukan number. Nah, gimana caranya supaya ini dijumlahkan? Maka angka 1 dan angka 2 ini harus kita ubah dulu menjadi number. Kita misalkan di sini ubah menjadi integer. Saya ubah menjadi integer. Oke. Angka kedua juga integer. Oke. Oke. Saya save ya. Save. Kemudian run. Aplikasi penjumlahan, sebutkan angka pertama 10. Oke. Sebutkan angka kedua 20. Oke. Angka pertama ini 10, angka kedua 20. Tapi kedua-duanya ini adalah bentuk string. Nah, kemudian angka 10 tadi itu diubah menjadi integer. Dan angka 20-nya juga diubah menjadi integer. 10 integer ditambah 20 integer jadinya 30 integer. Maka keluar angka 30. Oke, 30. Benar ya? Nah, sekarang kita coba lagi, kita masukkan ke menjadi angka float. Kita coba run lagi, sekali lagi. Aplikasi penjumlahan, sebutkan angka pertama. Kita coba angkanya bukan angka integer ya, tapi angka float. Misalkan 5,5. Enter. Oke. Sebutkan angka kedua, misalkan 0,5. Enter. Error. Kenapa error? Karena 0,5 dan 5,5 itu bukan integer, tetapi float. Oke. Maka di sini bukan integer, tetapi float. Kita ubah float. Float. Oke. Kita save. Kita jalankan lagi. Run. Sebutkan angka pertama tadi 5,5. Enter. Sebutkan angka kedua 0,5. Enter. Nah, 6,0. Oke, kebayang ya. Nah, itu gunanya integer dan float, fungsi int dan fungsi float untuk mengubah string menjadi integer atau mengubah string menjadi float. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini sebuah teks. Jadi di sini tambahkan lagi di sini jumlah kedua angka tersebut adalah oke. Oke, saya jalankan. Nah, sebutkan angka pertama. Angka pertama misalkan 0,5. Sebutkan angka kedua. Angka kedua misalkan 1,5. Oke, saya enter. Nah, error. Kira-kira kenapa error? Nah, itu adalah karena kita lihat di sini ya. Sampai sini aplikasi tadi sudah benar kan? Sebutkan angka pertama 0,5 kan? Angka 1 ini isinya 0,5 string. Sebutkan angka kedua 1,5. Angka kedua ini isinya 1,5 string. 0,5 string, 1,5 string. Oke. 0,5 string diubah menjadi float. Jadi 0,5 float. Oke. 1,5 string diubah menjadi float. Maka 1,5 float. 0,5 float tambah 1,5 float, maka 2,0 float. Oke, jumlah di sini 2,0 float. Lalu apa yang salah? Kita lihat. Tulisan di sini, jumlah kedua angka tersebut adalah, nah ini bukan float, tetapi ini string. Ingat, float
string ditambahkan dengan number, entah itu integer, entah itu float, maka menghasilkan error. Maka harus disamakan. Jumlah ini yang tadinya adalah float harus diubah menjadi string. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan di sini. str, oke. Ya. Nah, sekarang jumlah yang tadinya bentuknya float akan berubah menjadi string. String dan string ketika ditambahkan maka akan bergabung. Kita save. Kita jalankan. Nah, sebutkan angka pertama tadi 0,5. Sebutkan angka kedua 1,5. Nah, hasilnya 2,0. Oke, selanjutnya kita akan coba buat aplikasi selanjutnya. Kita beri nama aplikasi luas persegi. Oke. Jadi di sini ada dua input, yaitu panjang dan lebar, dan outputnya adalah luas dari persegi tersebut. Misalkan di sini kita kasih variabel lebar. Oke, lebar ini adalah didapat dari input lebarnya si persegi. Kita kasih tulisan silahkan sebutkan lebar persegi. Ya kan? Kemudian panjang itu masuk didapat dari input, sebutkan panjang persegi, ya. Nah, maka luas persegi sama dengan lebar dikali panjang. Oke. Nah, keluar di sini. Kita print. Luas persegi panjang tersebut adalah luas persegi. Oke, kita save. Oke, kita lihat. Pertama akan muncul tulisan aplikasi luas persegi. Oke, kemudian akan muncul pertanyaan. Sebutkan lebar persegi. User memasukkan lebar, masuk ke lebar sini dalam bentuk string. Lebar ini dalam bentuk string. Biar gampang saya tuliskan ya di sini. Lebar sama dengan string. Oke. Nah, panjang. Sebutkan panjang persegi. User memasukkan panjang, kemudian panjang masuk ke sini. Panjang masih dalam bentuk string. Biar ingat, kita tulis di sini panjang sama dengan string. Oke. Nah, kita lihat di sini. Lebar dalam bentuk string. Panjang dalam bentuk string, ya kan? Nah, string dikali string. Harusnya kan number dikali number, ya kan? Nah, lebar ini harus diubah dulu menjadi float. Oke. Kita tulis di sini float. Oke. Nah, panjang di sini kita kasih float lagi, float. Oke. Nah, float. Oke. Maka luas persegi di sini juga float. Oke. Luas persegi. Oke. Nah, luas persegi di sini masih float, ya kan? Float string, maka akan error. Harus diubah dulu menjadi string. Gimana caranya? Tulis di sini str. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Save. Nah, sebutkan lebar persegi 3. Sebutkan panjang persegi 4. Oke. Maka luas persegi panjang adalah 12,0. Oke. Nah, kita coba jalan lagi. Tadi ini bentuknya integer ya. Jadi, walaupun di sini float, integer juga bisa masuk. Kalau misalkan angka 3 diubah menjadi float, maka bentuknya jadi 3,0. Oke. Nah, supaya kalian tidak bingung, saya masukkan aja angka yang float. Sebutkan lebar persegi, misalkan aja 0,3. Oke. Sebutkan panjang persegi 0,4. Nah,
maka loss persegi panjang adalah 0,12. Oke. Nah, sampai segitu dulu materi tentang casting tipe data ini. Silakan teman-teman coba menggunakan angka-angka lainnya dan program-program lainnya. Di video berikutnya, kita akan belajar mengenai list. Apa itu list? Kita akan bahas di materi berikutnya. Sampai segini dulu. Bye.